Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Talkshow, bincang-bincang ringan dengan sejumlah tokoh, politisi, pengamat politik, pengamat sosial di Kalimantan Timur. Nah, siang hari ini saya kedatangan tamu yang sahabat senior yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Jawar Effendi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Jawar. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ya, Mas Martin? Alhamdulillah baik. Beliau ini kalau di kalangan ASN mungkin sudah banyak yang kenal karena Insya Allah. berkiprah udah hampir berapa puluh tahun kira Pak? Saya jadi pegawai itu mulai 85 85 sampai sekarang. sampai sekarang. Ya berarti 40 tahun ya. Iya. Pernah jadi camat Ya pernah itu 28 tahun yang lalu. Zaman-zaman Penajam belum terpisah dari Pasir kan ya. Masih gabung dengan Pasir. Ya. Kemudian beliau pernah di Kepala Biro Humas. Kepala Biro Humas 5 tahun. Betul. Kemudian pernah juga di PJ, penjabat. Iya. Ya, Kutai Timur. Ya tahun 2020. Tapi saya juga Kepala Dinas Kominfo yang pertama. Oh betul. Ketika pendirian Diskominfo baru ya. Baru siap. Oke. Ya. Dan sekarang beliau adalah Widya Swara Ahli utama di BPSDM Kalimantan Timur. Siap. Tetapi tentu kita bincang-bincangnya lebih banyak hal nanti, termasuk ternyata beliau sudah menerbitkan buku cetakan keempat, catatan kritis seorang birokrat pro kontra kehadiran IKN. Baik. Nah ini saya pikir juga perlu sekali. Dan Tribuner yang sebenarnya menarik bagi saya Pak Johar, beberapa tulisan beliau sering aktif menulis di Tribun Kaltim, baik mengenai persoalan-persoalan desa, terutama beliau juga memang sangat paham mengenai pemerintahan desa maupun beberapa hal persoalan-persoalan di Kalimantan Timur. Dan yang lagi viral menurut saya yang kemarin mengenai keresahan rest area tol Balikpapan Samarinda. Menurut saya itu menarik Pak. Artinya sebenarnya keresahan ataupun masyarakat yang selama ini bolak-balik Balikpapan Samarinda melalui jalan tol yang mungkin kadang mampir di rest area itu mungkin sama yang disampaikan Pak Johar di tulisan itu ya? Ya benar, makanya saya banyak di chat juga sama ya kenalan dan lain sebagainya. Wah sepakat itu katanya, wah, malah memberikan masukan lagi yang lain gitu. Iya. Makanya akhirnya saya tulis yang kedua. Tapi tentu ini dalam rangka memberikan kritik masukan lah ya. Semoga pengelola tol Balikpapan Samarinda terutama di rest area menjadi perhatian penting karena kan menjadi wajah kan Pak ya. Betul. Kalau hari ini kan nyebut bahwa rest area ini tempat untuk istirahat, ya kan? Ya. Begitu istirahat fresh, ya kan gitu harapannya. Tapi yang terjadi selama ini seperti apa yang Pak Johar rasakan? Ya malah stres. Mohon maaf itu. Iya. Karena itu memang mewakili ya para pengguna gitu. Jadi mau ngambil air wudhu aja ada yang tidak berani. Ya. Karena warnanya agak kekuning kecoklatan, takut najis dan lain sebagainya gitu ya. Dan memang ya mohon maaf, toiletnya memang basah terus, kemudian tidak ada tenaga yang standby, tenaga cleaning service maksud saya. Berbeda jauh dengan bandara ya di Balikpapan maupun di APT Pranoto. APT Pranoto relatif bersih, bagus. Ya sebenarnya memang kan hampir di area publik terutama soal MCK toilet itu kan menjadi sesuatu yang kayak tadi wajah kita gitu. Kalau biasanya kalau toilet bersih otomatis hampir semua orang itu bersih gitu ya. Iya. Mungkin kita juga bisa berkaca di luar negeri ya. Itu biar di dalam-dalam begitu ya, tempat rest area maupun tempat yang sepi gitu ya. Itu bersih sekali gitu ya. Bersih, kemudian tisu ada. Ini kapanpun bisa dicek ya. Bahkan ini tadi ada penjamin mutu BPSDM tuh. Saya tadi mampir, airnya kecil banget. Hampir enggak mengucur gitu. Nah, ini kan jadi problem juga ya. Nah, mudah-mudahan ini karena sayang ya kita itu sayang sama fasilitas yang sudah dibangun sehingga nanti kesan ini kan harus berubah juga mindsetnya warga masyarakat. Tapi masyarakat itu sebenarnya sudah siap, hanya saja biasanya begini secara teori ya. Kalau ada tempat tumpukan sampah, maka orang lain ikut buang sampah sembarangan. Nah begitu juga, begitu toiletnya kotor, bahkan WC-nya itu kan kita pas mau pakai itu masih ada
sisa-sisa. Sisa itu, aduh. Ya udahlah, pokoknya. Iya, iya. Artinya ini kan juga tentu semoga ada perubahan ya dari pihak pengelola rest area jalan tol. Iya. Ya tentunya juga masyarakat juga harus imbal balik ya. Betul. Pengguna jasa rest area juga tentunya juga harus menjaga kebersihan itu. Betul. Karena memang kan lalu lalang kan banyak kali ya Pak yang dari daerah Kubar mungkin lewat situ, Kukuti Kartanegara dan semuanya. Nah, persoalannya juga kan Kaltim ini kan ikut berkontribusi. Benar. Ya, artinya kan Iya. di awal zamannya Pak Gubernur Awang Faruk yang memang menginisiasi jalan tol itu, Betul. artinya kan masyarakat sebenarnya punya kontribusi, punya punya saham lah tanda kutip benar. di jalan tol itu Pak ya. Ya, ya memang saya teringat betul ya pada saat itu juga anggaran Kaltim juga belum terlalu tinggi, tetapi karena memang visi misi gubernur pada saat itu ya pentinglah bagaimana menghubungkan konektivitas antar Balikpapan dengan Samarinda sehingga melalui dana APBD itu pembebasan lahan sampai pembangunan itu beberapa segmen itu masih provinsi. Masih provinsi. Jadi sebenarnya kalau di total itu jauh lebih besar provinsi sebenarnya. Ya, oke. Ya, makanya sekali lagi tentu bahwa memang karena pengelolaan diserahkan ke Badan Pengelola Jalan Tol, tentu juga harus ada imbal balik tadi ya. Ini kan kita pun kadang sekarang tarif tol juga cukup lumayan mahal nih. Kemudian tidak hanya rest area, karena kita jalannya pun di beberapa titik kan ya ada yang tadi bergelombang, kemudian juga banyak yang belum diaspal, gitu kan. Itu kalau saya naik taksi itu juga sering keluhan, Pak, kami ini kenapa mahal tarif taksi karena ban kami ini boros, Pak. Jadi perputaran ban ke cor itu jauh lebih lebih cepat bannya itu lebih banyak cepat tipis lah gitu. Nah, tapi kalau di aspal itu kan smooth ya, jadi lancar, itu kan hanya nempel gitu aja gitu ya. Dan terasa bedanya gitu ya. Dan sebenarnya juga kalau kita kaitkan dengan keberadaan ibu kota Nusantara, nah itu Balikpapan Samarinda kan sebagai daerah interlandnya ya. Betul. Penyangga IKN dan keberadaan jalan tol ini sebenarnya sangat-sangat diharapkan bisa menjadi penunjang infrastruktur ke IKN itu. Nah, Pak Jauhar, kira-kira apa yang tentunya pemerintah provinsi punya tanda kutip intervensi lah, sehingga ya harus ada pembenahan dong gitu loh. Baik dari kualitas jalannya maupun ya tadi yang persoalan rest area yang sebenarnya itu sesuatu yang masyarakat butuhkan gitu. Ya benar, tadi juga begitu. Kami kebetulan kan ada juga grup-grup ya. Saya terus tadi Bu Meliana mantan PJ Sekda itu juga menyampaikan ini sudah saya share ke Bu Sekda. Kemudian ada harapan supaya pemerintah provinsi juga bikin surat ke Jasa Marga. Ya, jadi pokoknya harus pihak-pihak terkait lah, barangkali tidak bisa hanya Badan Pengelola Jalan Tol, tapi juga yang terkait itu Jasa Marga, ya Kementerian PU ya. Nah, itu supaya lebih lebih cepat tanggap lah ya. Karena begini, kalau secara teori ya masalah itu kalau nggak cepat diatasi itu makin citra kita juga makin jelek. Nah, padahal kalau misalnya rest area itu dikelola manajemennya sangat bagus, mungkin orang akan berlama-lama istirahat dan itu akan membelanjakan, pasti saya yakin. Mereka akan belanjakan, makan lagi, minum lagi, istirahat. Ya, kalau ini kan ya sudahlah, habis itu saya berangkat aja, gitu kan. Betul. Nah, ini jadi sebenarnya tidak rugi lah itu ya. Dan dalam jangka panjang memang pengelolaan jalan tol itu pasti prospektif ya. Sekarang aja sudah lumayan. Dulu awal-awal itu saya sempat hitung, coba saya lupa ya. Saya hitung dari Balikpapan ke Samarinda itu yang lewat berseberangan itu berapa ya? Sedikit memang. Betul. Nah, sekarang udah cukup banyak ya, apalagi ini IKN terus berproses kan ya. Jadi ini aja sekarang Hotel Platinum itu membangun ballroom ya? Ya, ballroom yang cukup besar. Itu saya yakin itu juga dampak dari IKN itu. Ya, karena posisinya dekat kan. Betul ya. Karena memang sekali lagi keberadaan IKN ini kan
suka nggak suka memang memberikan dampak positif juga. Balikpapan dan Samarinda, apalagi ketika ada beberapa kegiatan di IKN ya mereka sementara ini kan masih menginapnya kan di Balikpapan, Samarinda. Nah, sementara akses jalan tol ini yang memang jalan utama kita menuju ke IKN sebelum ke 38 Sepaku gitu Pak. Iya. Makanya dulu kan ini pas waktu mulai pembangunan IKN ini pada masa pemerintahan Pak Isra Nur ya. Nah, memang Pak Isra Nur yakin betul gitu ya. Kita punya keunggulan kompetitif lah dibandingkan provinsi lain yang ada di Kalimantan ya. Tadi misalnya kita punya jalan tol, kemudian ada bandara yang cukup dekat, Balikpapan Samarinda ada pelabuhan laut. Nah, ini juga nilai positif dan saya yakin itu salah satu pertimbangan. Ya tentu banyak pertimbangan ya, tapi salah satu pertimbangannya itu ketersediaan infrastruktur awal lah paling tidak. Betul. Nah, ini mudah-mudahan kualitasnya juga semakin baik itu harapan kami dari Kalimantan Timur yang tentu lebih sering menggunakan ya warga Kaltim dibandingkan warga luar yang datang ke Kaltim kan gitu kira-kira. Nah kalau kita masuk kepada buku Pak Johar nih, pro kontra kehadiran IKN. Ini kan buku ini terbit di awal-awal IKN akan dibangun. Betul. Dan sekarang kan sudah hampir 2-3 tahun dan IKN sudah berdiri, pembangunan terus berproses Pak. Artinya kan Kaltim merupakan lokasi ibu kota negara baru di Sepaku Pak. Kalau Pak Johar melihat nih tadi, tentu kan kita juga tidak hanya kalau pembangunan oke lah ini kan pemerintah pusat ya. Betul. Tapi kita sebagai orang Kaltim berbicara mengenai bagaimana dengan masyarakat yang berada di sekitar IKN. Jadi ini pandangan saya ini memang saya tulis jauh sebelum dimulai pembangunan ya. Kita bisa membayangkan ketika pembangunan itu mulai berlangsung, kan pasti memerlukan tenaga kerja yang banyak. Nah, dulu sebenarnya harapan kami dari pemerintah provinsi ya, itu ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh warga masyarakat, terutama warga masyarakat sekitar IKN. Kenapa? Supaya nanti kalau misalnya tukangnya yang bersertifikasi, ya kan, yang berkualitas memenuhi standar. Nah, ini yang karena waktunya barangkali terlalu cepat ya, sehingga akhirnya kan datang dari luar. Betul. Nah, itu jadi pemberdayaan masyarakat lokal itu penting. Itu satu dari sisi masyarakat ya. Kemudian dari sisi pemerintahan, Sepaku ini kan kebanyakan desa ya. Nah, ketika nanti resmi menjadi ibu kota negara, apakah nanti daerah khusus atau apapun lah ya, itu nanti pasti status desa ini akan dirubah menjadi kelurahan. Nah, kalau itu dirubah menjadi kelurahan, otomatis jabatan kepala desa yang dipilih itu hilang, dan dia tidak bisa serta-merta jadi lurah, tidak bisa. Nah, perangkatnya berapa orang, nah itu akan hilang. Nah, sampai sekarang ini apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat gitu loh, karena ini kan menyangkut kewenangan pusat gitu ya. Nah, dulu pada masa Orde Baru ya, zaman Pak Harto dulu, ada dulu pengangkatan contoh misalnya Balikpapan ya, dari status desa menjadi kelurahan, kayak di Kecamatan Penajam dulu kan masuk wilayah Kecamatan Balikpapan Seberang. Nah, itu otomatis perangkat desa yang ada di situ diangkat jadi pegawai negeri sipil. Ya. Nah, katakanlah kalau misalnya pada saat itu usia pensiun itu normal 56. Kalau dia diangkat sudah umur 55, ya nggak apa-apa, nanti 56 pensiun. Diangkat umur 45, ya nanti berapa tahun kemudian pensiun gitu. Jadi ada jalan keluarnya yang jelas. Nah, ini yang sekarang kita masih belum begitu jelas. Nah kalau kita lihat kan artinya buku ini terbit atau ditulis Pak Johar kan di awal-awal tadi ya. Melihat itu Pak, faktanya seperti apa? Karena kan pembangunan sudah jalan dan sudah hampir sebagian sudah jadi ya. Apakah memang partisipasi keterlibatan masyarakat lokal tadi itu memang kelihatan atau benar karena kesiapan secara sumber daya manusianya memang terbatas, akhirnya tadi banyak tenaga kerja justru dari luar yang masuk. Iya, memang masih sangat kurang keterlibatan masyarakat lokal. Ya tentu kalau namanya kontraktor pengusaha ya
pasti cari yang terampil, Betul. ya kan? Nah, kita sudah tahu ada gap di awal tuh ada gap. Nah, mestinya itu dipersiapkan dulu, balai pelatihan, melatih warga masyarakat gitu kan. Ya, tetapi tadi karena Waktu yang kejar-kejaran memang waktu, ya sebenarnya kan memang untuk memindahkan sebuah ibu kota negara memang perlu kajian lama. Saya sempat itu saya tulis yang kemarin, ya. Jembatan Pulau Balang itu tahun 98 itu sudah dilakukan penelitian. Ide itu sudah ada ya. Sudah penelitian itu rutin dan saya dapat progresnya itu. Dapat progresnya setiap berkala gitu ya. Dapat tembusan itu. Wih, baru saya ingat, benar ini. Itu fakta bahwa tahun 98 walaupun eksekusinya baru-baru ya. Tapi jauh sebelum IKN memang sudah mulai ya. Nah, itu menunjukkan memang perlu penelitian ya, apalagi nanti kaitannya dengan sosial ya, karena sosial ini jangkanya panjang, memang nggak kelihatan. Kalau fisik membangun di sana di sini nggak ada yang protes, tapi begitu aspek sosial, sosiologisnya gimana, antropologisnya gimana, itu memang perlu kajian yang agak dalam kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kalau proyek fisiknya kan udah terlampaui. Nah, sekarang apa Pak yang harus dilakukan atau disiapkan oleh pemerintah daerah ya, sehingga bisa sinergi sejalan nih. Hadirnya IKN tentu kan harus memberikan dampak positif nih bagi masyarakat daerah, Penajam, Balikpapan, Samarinda. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, Pak? Ya, sebenarnya yang pertama ya, perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdepan, katakanlah kabupaten PPU, pemberian alokasi anggaran itu harus ditingkatkan. Kami sering bercerita dengan para pejabat eselon 2 gitu ya, wah kami ini Pak kekurangan, malah kami kan harus menyambut tamu dan lain sebagainya. Iya pasti. Itu kan semua itu kan perlu biaya. Ya. Nah itu yang harus ditambah, termasuk juga untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah ketika keberbiayaan anggaran ini memang oke, saya yakin banyak juga nanti rancangan-rancangan kegiatan yang akan ditelurkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Sehingga yang perlu dikembangkan adalah sense of belonging ya. Bagaimana rasa memiliki gitu. Bagaimana memunculkan rasa bangga bahwa Kaltim ini ditetapkan sebagai ibu kota negara. Nah, bagaimanapun samalah dengan katakanlah misalnya perusahaan itu besar, tapi kalau dia melibatkan masyarakat lokal sekitar, itu mereka ikut menjaga. Iya betul. Nah, memang selalu diskusinya itu Pak, karena kan mereka tidak memenuhi kualifikasi. Nah, nggak memenuhi kualifikasi dipersiapkan gitu loh. Makanya saya jauh hari, termasuk masalah ketersediaan sumber air bersih di IKN. Itu mungkin oke lah, kalau di IKN saya yakin nggak masalah. Tapi bagaimana daerah pinggirannya, itu jangan sampai nanti ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu kan nanti bisa menimbulkan apa ya, rasa kecewa, kecemburuan, kemudian mudah tergesek lah, mudah terhasut dan lain sebagainya. Nah itu yang penting kalau menurut saya ya. Saya ini pas tempo hari ya misalnya ngajar orientasi P3K ya, terkait pemerintah dengan perjanjian kerja. Banyak sekali yang dokter spesialis, bukan sebagai pegawai negeri sipil ya, tetapi sebagai P3K. Itu walaupun bagian dari ASN ya. Itu sempat nanya juga, Bapak ini kritis sejak fungsional kah Pak? Oh, enggak, saya bilang. saya sejak struktural pun saya biasa menulis, karena kekritisan itu bukan berarti kita benci, justru karena sayang. Benar. Jangan membiarkan ini tidak pas gitulah ya. Sebenarnya gini, kelebihan tulisan kan terdokumentasi. Artinya apa yang kita sampaikan, nilai kritis kah, masukan kah, kalau ditulis itu terstruktur Pak. Betul. Kalau ngomong itu kadang kan terlepas, kadang enggak. Tapi kalau tulis itu kan terstruktur, mungkin ada teorinya, prakteknya ada gitu. Nah, kembali soal IKN Pak, memang kan dikhawatirkan terjadi gap nih. Ketika nanti misalkan ASN yang dari pusat kemudian dipindah ke IKN, tentu kan ini kan ibaratnya kan akan mengumpul di kawasan ibu kota negara nih. Betul. Sementara kan tadi Pak Jawar sampaikan kan tentu kan kita juga membutuhkan masyarakat di sekitarnya. Kan jangan sampai tadi masyarakat hanya sebagai penonton. Wih,
di KN, lampu bersinar cerah, infrastruktur modern semua gitu. Nah tentu tadi kan ya, kurang lebih sama Pak, terkait bagaimana dengan SDM masyarakat, kulturnya, infrastruktur. Itu apa yang harus dibenahi? Menurut saya memang harus ada perlakuan khusus atau perkus gitu ya. Samalah dulu kebijakan misalnya dari Papua. Dari Papua kalau misalnya pakai persyaratan, dia mungkin nggak ada yang bisa masuk ke fakultas kedokteran. Maka rate-nya itu, kualifikasinya itu agak diturunkan. Ya, jadi sekarang ya, misalnya penerimaan pegawai IKN ya. Itu kan persyaratan TOEFL-nya itu 500. Ya, itu pasti tewas semua ini. Kebanyakan tewas kalau dari provinsi katakanlah sini ikut. Dia dari awal saja sudah tidak memenuhi syarat gitu loh. Dari seleksi administrasi tidak memenuhi syarat. Nah, mestinya diberi kesempatan dulu, apakah di training sehingga nanti bisa sama gitu loh. Nah, kesempatan itu sebenarnya yang kita harapkan seperti itu. Jadi ada perlakuan khusus, tidak berarti serta-merta kalau dia 450 nggak apa-apa. Tetap kita 500 tapi dipersiapkan waktunya sebelum ada istilahnya masa transisi Pak ya. Benar ya. Karena kan nanti ada semacam kayak pertukar keilmuan lah. Betul. Ya kan, dari yang mungkin dari pusat dengan ke daerah. Iya. Tapi kan sekali lagi Pak, bicara soal sosial budaya ya. Kultur ini kan susah merubah ya. Yang mungkin dari sisi yang modern. Kemudian kita kan ya pola kultur budaya daerah yang tentu akan agak beda, ada kesenjangan gitu Pak. Di dalam buku ini nggak Pak, ada semacam analisis kritis nggak Pak? Ya, ini kan saya tulis ketika masih proses, isu itu ya, proses itu ya, sampai terbitnya waktu itu undang-undang belum ditandatangani oleh presiden. Jadi masih awal-awal gitu ya. Nah, intinya adalah jangan sampai orang katakanlah di seputaran IKN itu termarginalkan. Itu yang perlu tadi sense of belonging, rasa memiliki. Nah, kalau dia sudah merasa saya itu bagian dari IKN, mudah. Dan sebenarnya sekarang yang pintar juga banyak di Kaltim ini udah banyak gitu kan. Nah, buktinya kan ada yang diterima di luar negeri dan lain sebagainya, itu kan ada. Nah, cuma memang kalau dibandingkan misalnya Jakarta atau daerah mana gitu ya, secara umum ya kita masih kalah gitu ya. Nah, perlakuan khusus inilah yang perlu dikembangkan. Nah, dulu pernah begini ya, penerimaan mahasiswa sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, kebetulan saya dulu di kepegawaian itu ya. Kita tuh kalah dengan provinsi lain. Selalu misalnya Sulawesi Selatan itu alokasinya tinggi sekali. Nah, sementara kita sudah berpikir kita akan mengembangkan. 99 itu kan ada pemekaran beberapa kabupaten kota kan. Nah, akhirnya apa? Kita diskusi, saya masih kepala bagian itu, diskusi dengan kepala biro kepegawaian. Oke, bilangnya, silakan Kaltim mengajukan surat gubernur kepada Menteri Dalam Negeri supaya minta alokasi tambahan. Nah, akhirnya kan bisa juga gitu loh. Tambahan alokasi SDM. Untuk penerimaan SDM, tapi untuk disekolahkan nanti pada akhirnya kan jadi pegawai negeri gitu lah. Nah, kalau kita alokasinya kecil, ya kita gimana mau membenahi pemerintahan yang di Kaltim ini kan sangat mungkin pada saatnya nanti. Sekarang kan 10 ya, nanti bisa 15, bisa 20 dan seterusnya. Karena kalau dari sisi luas wilayah masih sangat memungkinkan. Contoh ya, tahun 2020 kan saya sempat PJS Bupati Kutai Timur ya. Di Kutai Timur itu hanya 18 kecamatan. Sementara Jawa Barat itu 627 kecamatan. Itu bisa dibayangkan, dan wilayahnya lebih luas Kutai Timur daripada Provinsi Jawa Barat. Bagaimana mungkin kita disuruh berpacu dengan sama, kita hanya 18 diurus 18 ya. Ya memang selalu lah begitu, kita memang kalah dari segi jumlah penduduk. Kemudian kalau kita anggaran tuh selalu dikalikan berapa jumlah penduduknya. Ya kita kalah terus kalau begitu. Itulah perlunya perlakuan khusus. Apalagi kontribusi Kaltim, sumber daya alam Kaltim ini kan banyak sekali.
Kita batu bara itu yang terbesar di Indonesia itu Iya, sebenarnya. iya. Itu yang sering kita diskusikan dan menjadi tuntutan Kaltim lah dari zaman Pak Suwarna ke Pak Iya, Awang sampai betul. sekarang mungkin Pak. Iya. Dan memang susah terwujud. Nah, Pak, ini kan sekali lagi bagaimana peningkatan sumber daya manusia di Kaltim ya. Artinya kan berbagai program udah dikeluarkan nih. Zamannya Pak Isna ada beasiswa Cemerlang, sekarang ada gratis pol ya. dan sebagainya. Tujuannya tentu kan peningkatan SDM Kaltim itu Pak. Iya. Menurut Pak Johar seperti apa Pak arah program ini Pak? Ya, itu menurut saya bagus lah, dan ini sebenarnya berkelanjutan ya. Menurut saya berkelanjutan. Saya ingat betul pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Mula Warman itu yang ngotot berdiri itu Pak Suwarna itu. Ya. Pak Suwarna, karena beliau begitu kunjungan, kok dokternya nggak ada. Loh, kami nggak bisa kalau bersaing di Jawa masuk. Nah, akhirnya dulu begitu masuk semua dibiayai oleh pemerintah provinsi, dan kalau awal-awal berapa angkatan itu memang sangat oke, betul, disiapkan formasinya dan lain sebagainya, sehingga ya enak, mereka tuh tinggal, dan ternyata bisa kok dari pedalaman itu yang lulus bagus. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada spesialis sekarang. Unmul sudah ada membuka spesialis. Kemudian seiring dengan perkembangan rumah sakit, kan harus ada rumah sakit rujukannya kan itu. Nah, ternyata Wahab Sarani juga cukup bagus untuk wilayah timur, itu cukup bagus gitu. Ya, artinya kan sebenarnya kebutuhan tenaga medis dokter masih cukup terbuka di Kalimantan Timur. Makanya tadi kabar terbaru juga Uniba juga mau buka fakultas kedokteran. Saya pikir itu kan juga kesempatan bagi masyarakat Kaltim yang pengen meningkatkan pelayanan kesehatan, tidak harus ke Jawa gitu Pak. Iya. Nah, kemarin itu kebetulan saya bimbing PKA ya. PKA itu pelatihan kepemimpinan, PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas ya, eselon 4 lah ya. Itu seperti kasus misalnya di rumah sakit di Kota Bangun, itu juga masih kekurangan spesialis yang cukup banyak. Nah, ini kan memang tidak mudah ya. Memang spesialis ini juga masuknya ya mahal, lama, itu kan memang perlu ada daya tarik memang ya. Apalagi kan sebenarnya begini, kalau secara teori, kalau di perkotaan kemudian pendapatan masyarakat tinggi, itu justru malah banyak yang berobat dibandingkan yang penduduknya sedikit, kemudian pendidikannya relatif rendah, kesejahteraannya kurang. Bukan berarti dia tidak sakit, dia sakit tapi kurang kepeduliannya, kurang untuk cek dan lain sebagainya. Itu. Oke Pak Johar, mungkin terakhir ya, apa yang kira-kira kalau dibenahi nggak boleh dibenahi, artinya dengan banyak persoalan-persoalan tadi yang bicara soal rest area, hal yang kecil gitu. Kemudian juga bagaimana kesiapan kita, Kaltim terutama, menghadapi hadirnya IKN yang memang sudah ada di tengah kita nih Pak. Betul. Apa Pak yang kira-kira pemerintah daerah perlu dilakukan Pak? Iya, yang perlu dikembangkan adalah kolaborasi. Jadi tidak mungkin sekarang di dunia maju, dunia modern, pemerintah berjalan sendiri pasti tertatih-tatih. Jadi mesti menggandeng semua pemangku kepentingan. Ya, jadi bisa mulai dari hal yang kecil. Ya, kita bisa kerjasama KPPU ya, kerjasama swasta dengan pemerintah. Tapi memang perlu dikaji dalam jangka waktu panjang tuh seperti apa. Yang harus diingat bahwa pemerintah itu begini, contoh misalnya kita boleh membangun jalan tol, tapi dengan catatan jalan yang biasa itu harus ada dan baik. Nah, karena apa? Kalau swasta membangun itu tidak boleh ada free rider, tidak boleh ada penumpang bebas itu yang gratis itu kan. Nah, makanya kalau kita misalnya di pedesaan dan lain sebagainya, jalan-jalan, jembatan rusak dan sebagainya, pemerintah juga akan tidak tertarik. Saya ingat betul waktu pertama saya diberi kepercayaan di Dinas Kominfo, apa yang saya lakukan, saya kerjasama dengan PT Telkom untuk membangun tower di Malinau, di Nunukan. Karena yang di perbatasan, mereka tidak akan tertarik, rugi bangun itu. Maka tanah kita minta siapkan dari kabupaten,
kemudian towernya kita yang membangun, pemerintah provinsi. Nah, peralatannya itu Dari Telkom. dari Telkom. Iya, Nah, iya. baru itu bisa cepat lah. Nah, itulah kerjasama yang seperti itu yang harus dirintis menurut saya. Berarti kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi Pemerintah kuncinya. pusat, pemerintah daerah, swasta. Iya, Harapannya tentu Kaltim menjadi benar daerah yang maju. benar. Keberadaan IKN juga memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur. Iya. Terima kasih Pak Johar atas Baik. waktunya meskipun Terima kasih. singkat. Saya pikir ini sangat bermanfaat bagi Tribuner. Mungkin kalau mungkin Tribuner punya keluhan-keluhan nanti bisa kita diskusikan lagi. Siap. Terima kasih lagi Pak Johar. Sama-sama, Sehat-sehat selalu. Mas, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.